Halo semuanya. Em, kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Soalnya kalau udah mulai itu aku agak ke distract nih untuk nge-admit. Tolong untuk dipanggilin ya teman-temannya kalau mau gabung. Ya, Kak. Ses, suara aku kedengeran nggak, Ses? Kedengaran banget, jelas. Pakai mic ya. Ih, Ses. Ya, kedengaran. Yang lainnya ngedengar suara aku nggak ya? Ngedenger kok, tapi itu kayaknya ada yang nyala juga deh. Oh, itunya. Halo? Mic. Li, ke-mute punyanya Lili. Ya, panggil Onti. Kedengaran kok, Li. Kan tanya doang kenapa? Ibu masak. Maaf Kak, suaranya nggak kedengeran. Ya. Ya, makasih udah gabung di kelas sore hari ini. Kita ngabuburit ya sambil ngebahas bagaimana sih cara berpikir seorang auditor hukum yang sebenarnya ini diperlukan karena kemampuan ini bukan hanya untuk sekedar untuk seorang auditor hukum, gitu, tapi juga untuk kalian yang misalnya nanti baik itu sebagai mahasiswa maupun kalian nanti akan masuk ke ranah apakah kalian menjadi in-house lawyer ataupun lawyer atau masuk ke government sector. Cara berpikir atau pola berpikir ini penting. Jadi stay tune ya. Bentar.
Oke, Kak Lili ke unmute lagi, Kak. teman-teman semua, makasih banyak. Aku lupa memperkenalkan diri dari sesi pertama kemarin terkait dengan minerba dan migas. Nama aku Lili. Dulu pernah bekerja di salah satu law firm di Jakarta. Setelah itu masuk ke government sector, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan sekarang juga punya kegiatan atau aktivitas di legalaccess.id. Nah, untuk itu kita coba mulai aja kali ya. Bentar. Oke, kita mulai ya. Pertama yang harus kita ketahui bahwa sesi ini adalah kita membahas bagaimana sih cara berpikir seorang auditor hukum dalam melakukan pekerjaannya. Tapi tadi sudah saya mention di awal bahwa ini sebenarnya bukan hanya untuk auditor hukum, ini juga sangat useful buat kalian mahasiswa, kalian yang sudah menjadi in-house lawyer, bahkan mungkin lawyer yang udah lupa nih bagaimana materi ini. Nah, di sini cara berpikir itu kita lihat bisa dengan 3 faktor sebenarnya. Pertama adalah bagaimana logikanya, logika berpikir kita, kemudian bagaimana penalarannya, dan argumentasi hukum yang dihasilkan. Nah, ini tidak kalian sadari, sehari-hari kalian gunakan dalam mengkaji saraf-saraf motorik kalian itu dan sensori kalian itu tidak sadar bahwa setiap hari kalian menggunakan metode ini, gitu. Tapi kita mau lihat nih, nanti di akhir aku akan melihat nih bagaimana cara berpikir kalian yang kalian gunakan selama ini, gitu. Apakah memang perlu ada improvement atau enggak? Nah, mungkin kalian bisa ikuti sesi kali ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi, ada hal yang harus kalian ketahui. Kalau kita di sini pembahasannya adalah auditor hukum, berarti kalian harus tahu dulu nih, siapa itu auditor hukum dan apa audit hukum. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa auditor hukum ini adalah suatu kemampuan atau skill dalam melakukan analisa dan juga pemeriksaan. Dan hasilnya itu sebuah pendapat atau argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini untuk mengetahui di awal adalah apa sih auditor hukum? Auditor hukum itu adalah suatu profesi, teman-teman. Profesi yang ada dan eksis di Indonesia dan kalian dapat memperoleh sertifikasi auditor hukum dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kemudian di mana sih kalian bisa mengambil pelatihan ini? Salah satunya yang sudah terregister pelatihan adalah Gimli School of Law. Di sana kalian bisa ambil tuh, kalau memang kalian mau mendalami dan kalian mau terjun ke profesi sebagai auditor hukum. Nah, di sini kalian juga harus paham latar belakang adanya auditor hukum. Sebagaimana kalian tahu, kalau kita selalu menggunakan adagium ini, supremacy of law, di mana kita mendudukan hukum di tempat tertinggi. Nah, tapi faktanya, di sekeliling kita, disadari atau tidak, kesadaran atas hukum itu rendah. Gitu. Ini bisa dilihat dari apa sih? Kok bisa sih ada simpulan bahwa kesadaran hukum itu rendah? Kita lihat aja deh, kita back to data ya.
Kita lihat aja deh kasus-kasus yang ada, sengketa-sengketa hukum yang ada di negara kita. Baik itu ada sengketa-sengketa di peradilan niaga misalnya, hubungan industrial, kemudian juga hukum tata usaha negara, sengketa-sengketa di arbitrase baik internasional maupun nasional. Nah, itu mencerminkan, data yang mencerminkan kita bisa mengambil satu simpulan bahwa oh memang ada kesadaran hukum yang rendah nih dari masyarakat Indonesia. Kemudian disinilah para pelopor yang menggerakkan profesi auditor hukum ini akhirnya membentuk suatu asosiasi auditor hukum, di mana memang merupakan satu profesi yang bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi sehingga keputusan yang dibuat paling tidak ya mendekati kebenaran. Oleh karena itu, auditor hukum yang pekerjaannya audit hukum itu diperlukan di Indonesia. Nah, tadi tujuannya apa? Tujuan adanya auditor hukum adalah untuk mengetahui berapa tingkat kepatuhan dan ketaatan suatu auditi atau perorangan ataupun perusahaan terkait dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang ada yang eksis di sekitarnya atau di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, dan yang dilakukannya oleh seorang auditor hukum itu adalah 3 function. Yang pertama itu adalah fungsi preventif, kemudian controlling, dan yang ketiga adalah problem solving. Jadi untuk pencegahan, pengendalian, dan untuk penyelesaian permasalahan hukum. Nah, di ketiga hal tersebut, fungsi tersebut, sebenarnya yang paling penting itu adalah skill dari seorang auditor hukum. Skill auditor hukum itu harus mencakup berupa pengetahuannya, kemudian keterampilannya, dan sikap kerja yang terstandarisasi. Jadi ini tuh benar-benar terstandarisasi sikap kerjanya, pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap kerja yang terstandarisasi. Jadi seorang auditor hukum itu paling tidak harus punya keterampilan atau skill 3 aspek tadi. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan auditor hukum. Yang kedua, yang harus kalian pahami sebelum kita masuk ya ke materi yang terkait dengan cara berpikir, yang kalian harus pahami adalah apa itu audit hukum. Ini dari tadi memang menti-menti kita ini punya kemampuan artistik yang bagus banget gitu. Jadi dia melukis-lukis. Kita ngambil positif aja, nggak sengaja mereka kan. Kemudian kita lanjutkan ya. Audit hukum itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan auditor hukum. Itu dengan seperti apa sih pekerjaan yang dilakukan? Yaitu melakukan pemeriksaan dan analisa. Ingat, melakukan pemeriksaan dan analisa. Pemeriksaan dan analisa adalah 2 kata yang sebenarnya seolah-olah sangat simple, tapi sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam. Pemeriksaan dan analisa. Nah, analisa itu nanti kita ada hubungannya dengan logika, dengan penalaran, dan juga dengan argumentasi. Nah, apa perbedaan ketiganya? Kemudian bagaimana kita cara menggunakannya? Mungkin kita lihat di slide selanjutnya. Nah, melakukan pemeriksaan dan analisa hukum atas apa? Atas peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku untuk siapa? Untuk auditi. Audit itu orang yang meng-hire kita sebagai auditor hukum atau meminta kita untuk berpendapat kalau di kehidupan sehari-hari. Kemudian atau perusahaan atau negara dalam beberapa aspek berkenaan dengan yang pertama. Aspek yang pertama itu adalah terkait dengan kepatuhan seseorang ataupun badan hukum tertentu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau legalisasinya. Kalau misalnya perusahaan, apakah benar ya saya sudah sesuai dengan ketentuan perseroan terbatas yang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kak Ises gitu kan. Terus yang kedua terkait dengan apa sih gitu? Terkait dengan harta kekayaan, kemudian juga terkait dengan asetnya dan kewajiban dari auditi kita gitu, yang meminta pendapat kita atau perorangan atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga tuh terkait dengan apa sih transaksi dan
perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan ingat gitu, kalau kita sebagai seorang yang diminta untuk melakukan audit hukum, kita harus paham nih, yang meminta kita tuh siapa? Perorangan, oh dia untuk apa? Untuk tujuan apa? Nah ini kita harus paham betul. Kalau misalnya perusahaan, core bisnis perusahaannya itu apa sih? Bergerak di bidang apa? Kegiatannya tuh apa aja? Nah itu kalian harus explore dengan baik. Gitu. Jadi kalau kalian nanti ke dunia kerja, kalian udah langsung tahu nih, oke, aku akan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan aku dong, gitu. Aku akan explore itu sampai ke titik paling detail. Nah, itulah yang dilakukan cara berpikir seorang auditor hukum. Nah, kemudian selain transaksi-transaksi dan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan core bisnis tadi dan tujuan perusahaan tadi, kita juga seorang auditor hukum melakukan penanganan, kemudian juga pengendalian dan juga penyelesaian masalah hukum. Jadi ketika sudah ditemui nih, kalau misalnya kalian mengikuti kegiatan melihat channel YouTube kita terkait dengan mitigasi resiko hukum, kalian mungkin bisa langsung nge-link nih, kenapa sih diperlukan audit hukum gitu. Tadi secara preventif kita bisa mengetahui mitigasi apa nih yang harus kita lakukan sehingga risiko itu tidak terjadi dan tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Nah, itu kan nyambung dengan materi kita sebelumnya. Nah, yang pada intinya tadi sudah ada berkenaan 4 faktor tadi. Sebenarnya pengertian auditor hukum itu dapat kita lihat atau kita ringkas sebagai pemeriksaan nih. Pemeriksaan fakta atau data seperti pengumpulan tadi dalam hal kita mengetahui suatu isu gitu kan, pengumpulan data, kemudian juga kita memilih-milih nih data mana sih yang fake, yang enggak, data mana yang valid, data mana yang enggak gitu kan. Dan ini yang harus kalian asah, kemampuan untuk pengumpulan pemilihan ini yang harus kalian asah sejak dini gitu. Kemudian pemilahan atau juga bahasa lainnya penapisan, kemudian bagaimana cara menyajikannya, kemudian bagaimana cara menganalisanya, kemudian bagaimana cara kita memberikan laporannya, kemudian bagaimana kita menilainya, apakah ini masuk prioritas yang untuk segera diselesaikan atau kita bisa tuh menunda terlebih dahulu karena ada prioritas lain. Nah, ini adalah kemampuan atau skill yang harus kalian punya kalau bisa kalian belajar dari sekarang. Sehingga kita tahu nih suatu perorangan atau perusahaan atau instansi itu sejauh mana mereka patuh terhadap hukum dan penerapan terhadap hukum-hukum tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya kalau perusahaan atau dalam menjalankan kegiatan personalnya kalau memang itu adalah perorangan. Oke, aku close ya. Setelah ini mungkin nggak aku buka lagi. Di sini aku lock dulu meetingnya. Oke. Dan kalau misalnya kalian tahu dalam bahasa sehari-hari, ya. Tunggu bentar, aku mute all dulu. Caranya. Kalau guys, kalau ada misalnya ada bising-bising gitu, karena aku nggak aware, tolong kalian kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan sehari-hari atau kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa, kalian taunya ada dasen, ada dasolen nih. Apa sih yang fakta-faktanya, yang secara nyatanya, kemudian apa sih yang seharusnya. Nah itu bukan dasen dan solen itu bukan sebuah suatu frasa yang sangat simple, tapi memang frasa yang kompleks, tapi itu kita bisa latih kemampuan kita untuk menganalisa. Nah, jadi kita di sini nanti di akhir kita akan belajar, dan kita akan belajar bagaimana cara berpikir paling tidak mendekati seorang auditor hukum. Tapi di sini kita punya big view dulu terkait dengan fungsi dari audit hukum dan bagaimana caranya, tujuannya, kemudian bagaimana caranya. Nah, yang pertama itu kalian bisa lihat di screen, ini aku point out terkait dengan data informasi. Kenapa aku bilang ini data informasi itu penting? Hai semuanya, terutama mahasiswa, kalian jangan terbiasa untuk memforward
kalau misalnya kalian kemarin mengikuti Bang Ade ya, jangan terbiasa untuk langsung telan mentah-mentah informasi yang kalian dapatkan dari berbagai sumber yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan kalian langsung bereaksi terkait dengan pemberitaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jangan sampai kalian menyimpulkan suatu hal yang belum kalian sendiri pastikan kebenarannya. Nah, ini harus dilatih dari sekarang. Karena ini adalah krisis, maksudnya kalau kita tahu bahwa mahasiswa adalah tulang punggung bangsa. Ketika kalian stimulus dengan hal-hal yang hoax, ketika kalian terstimulus dengan data-data yang tidak valid, akhirnya akan menimbulkan output yang tidak baik. Sehingga tadinya kalian mau mempertahankan keadilan, supremacy of law gitu kan, justru akhirnya chaos, atau justru akhirnya nanti negara Indonesia nggak ada gitu loh. Jadi kalian harus pintar-pintar dalam mengolah data atau informasi, jangan langsung kalian punya pendapat atau opini tanpa kalian mempelajari, menganalisa, dan berpikir atas data atau informasi tersebut. Dan ini digunakan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan, dalam kalian ketika kalian masuk ke dunia pekerjaan. Di mana ini masuk nih data itu kita lakukan audit hukum nih, yang menggunakan bagaimana sih metodenya? Metodenya kita mencampurkan atau kita mengkombinasikan antara logika, antara penalaran dan argumentasi, yang hasilnya kita tuh bisa kita dapat mengidentifikasi nih kepatuhan hukum sejauh mana sih kita atau negara, misalnya kalau kalian memang banyak mengkritisi negara, patuh terhadap hukum. Bentar. Ini gimana cara mute all ya? Oke. Nah, kalau kalian tahu, Hanson dalam bukunya Legal Method, Skills, and Reasoning, dia menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumen hukum itu dibutuhkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih dibutuhkan? Kan? Nah, karena pemahaman hukum dari perspektif ini berusaha menemukan, kemudian juga berusaha mengungkap, menguji, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dari peraturan atau hukum yang ada. Yang ini bukan hanya berdasarkan hukum, guys, tapi ini juga berdasarkan akal budi manusia, daya nalar kita. Sehingga kalau misalnya kita tahu, kita membaca peraturan perundang-undangan, bisa jadi, kan peraturan perundang-undangan kan banyak juga yang tidak diperbaharui nih. Bisa jadi satu makna kata, saat ini tuh sudah mempunyai penyempitan atau perluasan makna. Nah, makanya dalam daya nalar kita dalam berpikir untuk membaca peraturan perundang-undangan itu diperlukan. Akal sehat kita juga diperlukan. Kemudian simulasi yang kita dapatkan dari pemikiran kita juga diperlukan. Nah, di sini kalau kita lihat dari praktik hukumnya, pemahaman, kemudian analisis, penyimpulan, dan berargumentasi berdasarkan aturan, kemudian juga akal sehat dan prinsip-prinsip logis agar keadilan yang dicita-citakan oleh hukum dapat terwujud. Yang prakteknya, itu bukan hanya sekedar ini, guys. Bukan hanya sekedar pemahaman analisa dan yang disebutkan di dalam screen ini, tapi sebenarnya dalam hal praktik hukum, maksudnya bukan gitu. Jadi maksudnya dalam hal praktik hukum itu bukan hanya sekedar perumusan, kemudian bukan hanya sekedar penetapan, kemudian juga bukan hanya sekedar pembatasan, misalnya dalam praktik hukum, tapi justru
kita juga harus paham. Kemudian juga kita harus menganalisis, kemudian kita juga harus menyimpulkan gitu loh, dan berargumentasi berdasarkan aturan, akal sehat, dan prinsip-prinsip logis agar keadilan yang dicita-citakan oleh hukum dapat terwujud. Makanya tadi aku mention tuh terkait dengan ketika ada satu peraturan tuh bisa jadi satu makna atau satu kata itu saat ini itu dalam hal kita berpikir gitu kan, itu bisa jadi ada penyempitan atau perluasan makna. Nah, di sini dibilang nih keadilan hukum, sekarang kita bahas. Kalau misalnya setiap kali kita ada permasalahan, terus kan sebenarnya yang kita menjadikan dasar untuk menilai itu kan adalah keadilan hukum. Dimana memang dan kita selalu menuntut adanya keadilan hukum, iya nggak sih guys gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang keadilan hukum, yaitu yang dapat terwujud dari keadilan hukum itu indikator bahwa setiap persoalan hukum dapat diselesaikan secara objektif, imparsial, dan rasional. Secara objektif kita tahu gitu loh. Maksudnya dalam hal ini bukan skop yang dari satu sisi gitu kan. Kemudian ini bukan imparsial tapi secara keseluruhan. Jadi tidak ada tidak ada solusi kemudian yang menimbulkan permasalahan, dan rasional. Nah, rasional ini sebenarnya apa sih gitu loh dalam pengertiannya, dalam hal kita mencari keadilan hukum untuk rasional, untuk mendapat untuk dengan rasional, yaitu penyelesaian permasalahan hukum itu diselesaikan dengan persoalan dan dianalisis untuk dengan perangkat berpikir logis berdasarkan aturan dan kemampuan akal budi. Nah, tapi memang kualitas hukum yang semacam ini itu hanya dapat terwujud bila memang praktisi hukum, bahkan juga kita gitu kan, memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan analisis, kemampuan yang memadai dalam melakukan kritik dan interpretasi atas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang semua kemampuan ini atau skill ini, skill berpikir, skill tadi analisis, kritik, dan interpretasi diberikan oleh logika sebagai ilmu tentang bagaimana orang seharusnya berpikir. Di mana memang ilmu tentang apa saja sih yang termasuk dalam hukum dan itu secara benar, sahih, dan valid gitu. Sehingga memang tujuan kita untuk keadilan hukum itu akan paling tidak mendekati kebenaran gitu. Atau paling tidak dapat terwujud. Nah, kalau kalian semester 1 semester 1 atau semester 2 ya di Fakultas Hukum tuh belajar terkait dengan logika. Nah, di sini for your information aja, kalau logika itu merupakan cabang filsafat yang menyelidiki cara, kemudian kaidah atau prinsip-prinsip berpikir yang tepat, benar atau sahih. Singkatnya, logika adalah filsafat berpikir. Nah, di sini kalian tuh akan mendapatkan berbagai macam experience ketika masuk ke dalam lingkungan kerja atau misalnya setelah kuliah. Logika ini sangat dibutuhkan. Contohnya ketika kalian membela klien di pengadilan. Bagaimana kalian dapat bisa mentwist misalnya pemikiran dari jaksa penuntut umum atau misalnya dari lawyer pihak yang satunya. Nah, logika berpikir inilah yang dibutuhkan skill-nya untuk kalian. Makanya karena ini tidak mudah dan perlu ada beberapa pengalaman, kalian bisa belajar dari sekarang. Bisa belajar bagaimana cara menggunakan logika itu, metode yang digunakan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari dan ketika kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian langsung klik nih. Kalau misalnya ada masalah ini, kalian langsung klik tahapannya. Oke, lakukan A, B, C, D. Oh, ketika ada ini, harus seperti ini. Ketika ada ini, kenapa? Kita cari jawabannya.
kenapa seperti ini ada jawabannya, kenapa seperti itu ada jawabannya gitu. Jadi itu tuh bisa langsung ngeklik aja gitu loh, tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu. Karena tadi sesuai dengan slide ketiga tadi bahwa memang kita itu adalah skill dalam hal kemampuan kita untuk mengolah data atau informasi. Dan informasi yang kita gunakan adalah data dan informasi yang tentunya valid. Dan dari sekarang tuh kalian bisa mengidentifikasi data atau informasi yang valid bisa kalian dapatkan di mana aja sih? Tunggu sebentar ya. Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan penalaran. Nah, tadi, aduh kok beda ya penalaran dan logika gitu. Nah, inilah definisi terkait dengan penalaran. Kalau penalaran adalah kegiatannya nih. Kegiatan nih akal budi kita, yaitu logika kita dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi yang menghubungkan satu hal, kalau kalian tidak begitu paham terkait dengan proposisi, dengan hal lain gitu. Dan setelah kita melihat berbagai macam hal itu, poin A, B, C, D, kalian bisa menarik kesimpulan tuh atas dasar fakta-fakta atau data-data yang tadi. Gitu. Nah, ini adalah bagaimana otak atau logika berpikir kita berjalan sehingga kita dapat memproses data-data tersebut dari satu ke data yang lainnya sehingga memang kalian dapat menarik kesimpulan. Di sini ada dua bentuk penalaran. Ada bentuk penalaran deduksi, ada bentuk penalaran induksi. Seperti apa sih sebenarnya bentuk penalaran deduksi atau biasa disebut dengan silogisme ya, di mana memang bentuk penalaran deduksi atau silogisme ini itu adalah proses penyimpulan yang bertolak dari proposisi-proposisi atau prinsip-prinsip universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi berupa proposisi singular atau partikular. Nah, kalau misalnya kita bisa dalam bentuk pemahamannya itu ada dari umum ke khusus gitu loh. Jadi kita dari general dulu sampai ke yang khusus simpulannya itu apa. Nah, ini adalah bentuk proposisi silogisme. Dan ini, kalau kalian sadari atau tidak, sebenarnya juga digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Dalam hal kita melihat suatu hal, suatu kejadian, kemudian kita memproses, dan akhirnya kita buat deh suatu kesimpulan atau pendapat atau tanggapan. Nah, itu sebenarnya kalian sudah sedang berpikir deduksi, atau mungkin kalian juga sedang berpikir induksi gitu kan, bentuk penalarannya. Nah, di sini untuk proses, bentar dulu. Sebelum kita masuk ke proses induksi, contohnya tuh kayak gimana sih gitu. Aku mau kasih contoh terkait dengan proses deduksi atau silogisme. Contohnya, misalnya, kan kita tahu bahwa semua pembunuhan berencana itu dihukum mati, misalnya kan. Tunggu sebentar ya, guys. Nah, contohnya misalnya semua pembunuhan berencana itu dihukum mati. Kemudian ada proposisi satunya, Herman atau misalnya si A melakukan pembunuhan berencana. Nah, konklusinya Herman atau si A dihukum mati misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan gitu loh. Paling tidak dilatih dari
dari awal sehingga cara berpikir kita tuh lebih konstruktif. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bentuk penalaran atau cara berpikir induksi. Itu ada dua hal. Ada generalisasi dan juga ada cara berpikir dengan analogi. Di mana memang bentuk penalaran yang induksi ini adalah proses penyimpulan yang bertolak dari penyelidikan, kemudian juga ada eksperimennya, kemudian ada pengetahuannya, data, fakta, atau bukti yang partikular atau terbatas sebagai premis untuk sampai pada konklusi berupa proposisi yang bersifat universal. Jadi, kalau misalnya ini, contohnya itu bisa kita lihat di dalam contoh generalisasi atau analogi ya. Contoh kalau yang generalisasi itu, misalnya BIFA misalnya kan melanggar premisnya itu adalah BIFA melanggar lalu lintas. Kemudian BIFA bukanlah orang yang taat hukum. Kemudian juga misalnya ISES melanggar lalu lintas. ISES bukanlah orang yang taat hukum. Sama semuanya. Jadi semuanya sama dan konklusinya itu adalah semua orang yang melanggar lalu lintas bukan orang yang taat hukum. Nah, jadi ada beberapa eksperimen atau pengetahuan di sini dari data yang selalu berulang gitu kan. Misalnya BIFA tadi melanggar hukum, bukan orang yang taat hukum, ISES juga bukan taat hukum karena melanggar lalu lintas. Nah, dengan premis yang kejadian berulang itu, sehingga kita bisa menarik konklusi bahwa semua yang melanggar lalu lintas itu bukanlah orang yang taat hukum. Nah, itu adalah metode berpikir atau bentuk penalaran induksi generalisasi. Nah, kalau yang kedua, itu terkait dengan bentuk penalaran induksi yang analogi. Gimana sih bentuk penalaran yang analogi ini? Biasanya mungkin kalian sendiri juga dalam kehidupan sehari-hari menggunakan ini, gitu kan. Dalam hal ini contohnya, ada premis nih, dalam kasus A, misalnya, dalam kasus A, unsur X, Y itu terungkap dan penggugat menang. Nih. Kemudian premis yang kedua, dalam kasus B, unsur X, Y terungkap dan penggugat menang. Dalam kasus C, sama, unsur X, Y terungkap dan penggugat menang. Nah, konklusinya itu apa? Nah, dalam semua kasus, ketika unsur X, Y terungkap, penggugat seharusnya menang. Nah, itu yang seperti itu adalah cara berpikir induksi analogi. Nah, di sini juga analogi induksi itu diterapkan dalam hukum ketika hukum atau tuntutan yang sama diberlakukan juga bagi kasus lain, sehingga karena memiliki kesamaan. Nah, penggunaan jurisprudensi dalam memutuskan suatu kasus juga merupakan elaborasi prinsip analogi induksi. Nah, ini mungkin metode ini pernah disampaikan Kakak ISES ya dalam pembuatan legal opinion. Kalian bisa cek di channel YouTube legalaccess.id, di mana IREC di sini ada 3 hal, ada isu, ada rule of law, ada argumen dan conclusion. Ini aku nggak akan bahas banyak karena kalian bisa cek di pembahasan terkait dengan legal opinion. Ini adalah hukum penalaran. Kemudian yang harus kalian tahu lagi adalah bedanya tadi logika, penalaran, dan argumentasi. Nah, argumentasi itu sebenarnya tuh pembelajaran atau skill atau kemampuan tentang bagaimana suatu konklusi atau simpulan itu diperoleh berdasarkan penalaran logis yang tadi sudah disampaikan. Penalaran ada beberapa bentuk yang dapat menunjukkan bahwa sebuah argumen itu harus ada alasannya, harus ada dasarnya, harus ada prinsip, dan mengapa sebuah pendapat atau penalaran harus diterima atau ditolak. Jadi itu adalah argumentasi. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa argumentasi hukum dengan basis prinsip-prinsip logika itulah yang disebut dengan penalaran hukum. Jadi
tadi terkait dengan penalaran hukum yang kita sudah mention sedikit di sini, itu merupakan hasil dari argumentasi hukum dengan basis-basis prinsip-prinsip logika dan akhirnya itu menjadi penalaran hukum. Nah, kebenaran hukum, di sini kebenaran hukum nih. Kebenaran hukum itu bukanlah kebenaran mutlak, absolut, dan tunggal, melainkan kebenaran interpretatif, konsensual, dan plural. Nah, kalau kita dilihat dari acuan dalam pengambilan keputusan hukum, itu nggak cukup tuh hanya berdasarkan pada ketentuan misalnya legal formal, tapi juga perlu memperhitungkan elemen-elemen substansial, kemudian juga sosial. Kalau kalian sudah baca ngelihat social legal kemarin, kemudian juga cultural, kemudian konsensual atau kesepakatan beberapa pihak, kemudian juga yang berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh interpretasi hukum. Nah, apa sih sarannya yang mempertegas kebenaran itu apa sih? Jadi kalau kalian mau menganalisis dan kalian mau mencari tahu nih kemungkinan berapa besar kevalidan atau kebenaran suatu pendapatmu, kalian lihat dari seluruh proses hukumnya, kemudian juga lihat dari perumusan aturan hukumnya, penerapan hukumnya, pertimbangan hukumnya, dan putusan hukumnya. Nah, justru kalian harus belajar untuk bisa memilah atau melakukan filterisasi berita-berita bohong misalnya, terus juga pendapat-pendapat yang keliru. Kalian harus bisa tuh mulai belajar dari sekarang, dari sumber yang valid itu menurut kamu dapat menyimpulkan sumber-sumber yang valid itu dari mana. Yang pasti, kalau kita tahu banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan sekarang, kalian lihat aja pada prinsipnya. Misalnya, kalau misalnya itu dikeluarkan oleh personal, misalnya itu curhatan di media sosial, emang kalian mau ya dapat informasi dari curhatan atau pendapat personal itu tanpa dibuktikan, kalian tanpa berpikir bahwa itu memang benar atau tidak? Karena bisa jadi pendapat personal itu ya untuk kepentingan dan poin pandangan dari sisi kepentingannya. Misalnya sisi ada kepentingan politik di sana. Misalnya. Makanya yang harus kalian cari dan kalian explore itu adalah misalnya lembaga-lembaga yang memang secara akuntabilitas dan pertanggungjawabannya nyata, karena mereka tidak mungkin mengeluarkan jadi mereka mereka akan mengeluarkan suatu pendapat di dalam akunnya secara baik dan mereka bertanggung jawab atas segala informasi yang dikeluarkan dari akun tersebut. Jadi kalau seperti itu kan berarti ada garansi nih buat kita yang menggunakan data itu untuk kita lakukan analisis sehingga kita punya pendapat sendiri terkait dengan permasalahan itu. Jangan sampai kalian menggunakan pendapat personal yang belum kalian analisis kebenaran atau kevalidannya sehingga kalian mengeluarkan pendapat yang justru keliru gitu. Ini yang harus kalian mulai pelajari dari sekarang. Nah, kalau kita lihat selanjutnya adalah kepatuhan hukum yang sebenarnya menjadi tujuan dari bagaimana kita melakukan audit hukum, kemudian kita bagaimana memprosesnya dengan cara berpikir, dan akhir-akhir ini kita bisa menentukan seberapa besar indikator persentase kepatuhan hukum kita sebagai personal ataupun misalnya perusahaan kita sebagai suatu entitas hukum tersendiri. Nah, ini ada dua pendapat nih. Yang pertama ada pendapat dari Anthony de Mette dan yang pendapat dari H.L. Hart. Di mana memang Anthony de Mette tuh pada intinya bilang bahwa kenapa sih orang tuh taat hukum gitu kan. Biasanya alasan mereka taat hukum itu ada 3 kalau menurut Anthony de Amato. Pertama, memang setuju dengan hukum tersebut. Iya nggak sih? Kalau kita setuju ya kita patuh gitu kan.
ini naturally terjadi gitu loh di kehidupan kita. Kalau kita setuju ya kita patuh lah. Kalau nggak setuju ya tunggu dulu, kita harus kritik dulu nih karena ini ngerugikan dan lain-lain gitu kan. Itu adalah pendapat dari Anthony de Amata. Yang kedua, kenapa sih kita patuh? Karena ada paksaan untuk kita menaatinya. Contohnya nih, kalau di legalaccess.id kita bilang nih, kalau late itu baru bisa mengizinkan akses menti-menti untuk bisa mengikuti mentor tamu, itu kalau misalnya kelompok tuh ngirimin hasil tugas kelompoknya. Nah, kalau misalnya kita butuh, ya kita terpaksa kan harus mematuhi atau menaatinya gitu. Itu contohnya. Yang ketiga, adanya keuntungan yang bisa diterima oleh orang lain atau masyarakat. Nah, biasanya karena ada benefit tadi sih, bahwa ketika memang itu sangat useful buat kehidupan masyarakat atau perorangan, ya dia pasti akan patuh. Nah, itu kata Anthony. Yang kedua, kalau kata Hart tuh kayak gimana sih? Kenapa sih orang patuh hukum? Ini lebih filosofis, teman-teman. Kalau Hart tuh lebih kayak, kalau Anthony kan lebih praktis ya. Kalau Hart tuh lebih filosofis. Dia bilang kalau kenapa orang itu patuh hukum tuh karena adanya perasaan mereka tuh harus secara moral tuh wajib. Jadi ada kesadaran dari diri pribadi seseorang atau perusahaan ataupun seseorang bahwa memang secara moral memang harus dilakukan gitu. Nah, karena memang kalau Hart itu bilang bahwa hukum itu mewujudkan moralitas. Nah, untuk tahu apa beda hukum dan moralitas, kalian bisa cek di channel YouTube kita, ada Social Legal. Kenapa di awal ini legalaccess.id mencatatkan kalian untuk membuat resume terkait dengan social legal. Nah, ini interpretasi hukum nih yang kalau kalian tahu ternyata tuh ada caranya loh, ada basic principles-nya loh. Jadi kalau interpretasi hukum itu jadi ada basic principle, kalau enggak salah ada 7. Yang pertama itu suatu kalimat, aku bacain aja, suatu kalimat atau bentuk kata-kata hanya bisa memiliki satu makna yang benar. Jadi itu adalah basic principle yang pertama. Yang kedua, tidak ada interpretasi yang sehat kecuali dengan adanya keyakinan yang baik dan akal sehat. Yang ketiga, kata-kata harus dipahami sebagaimana yang mungkin dimaksudkan oleh penutur. Nah, secara umum kata-kata dipahami dalam pengertiannya yang paling sesuai dengan karakter teks maupun karakter penuturnya. Mana? Ya, maaf ya, itu ada intermezzo sebentar. Jadi basic principle ini seperti itu, kalau yang ketiga ini terkadang tuh gini loh, terkadang tuh kita harus melihat suatu pendapat seseorang itu dengan konteksnya, dan terkadang kita juga harus bisa tahu kenapa seseorang itu berpendapat seperti itu. Gimana sih kita bisa lihat, bisa mengidentifikasi seseorang itu dalam konteks atau maksud dari penuturannya? Itu kita bisa lihat tuh, kita bisa research dari dari manakah dia, misalnya dia menganut pandangan seperti apa, kemudian dia lahir dari daerah mana. Sebenarnya hal-hal tersebut mungkin bisa kalian identifikasi gitu loh untuk menentukan maksud sebenarnya dari si penutur itu. Contohnya kalau misalnya orang yang hidup lama di daerah pegunungan, mungkin dengan daerah laut itu mungkin terhadap satu hal itu dia punya terhadap satu hal itu dia punya pandangan yang sangat berbeda terkait dengan satu hal.
mungkin 180 derajat perbedaannya gitu loh, terkait dengan misalnya terkait dengan weather gitu loh. Kan kalau kita tahu karena itu sebagai common knowledge ya, bahwa di gunung tuh dingin, di laut tuh panas. Tapi untuk hal-hal yang lain yang sebenarnya kita nggak paham, mereka tuh berpikirnya itu karena asal mereka tuh dari sana. Jadi pola pikirnya itu terbentuk dari sana. Terus ketahanan dia untuk dan informasi atau data yang dia rangkum tuh dari sana. Gitu. Jadi itu mungkin bisa membantu kalian dalam hal kalian mau mencari sebenarnya apa sih maksud dari penuturan itu. Nah ini kemampuan ini tuh bisa useful kalau kalian nanti jadi penyidik misalnya, atau kalian jadi auditor juga sangat useful gitu kan, sehingga kalian bisa tahu nih maksud terselubung lah, atau maksud bukan maksud terselubung ya, maksud yang sebenarnya dari seseorang atau dari suatu kejadian atau dari suatu pendapat itu apa. Kemudian apa yang bersifat khusus dan lebih rendah tidak bisa mengalahkan apa yang bersifat umum dan lebih tinggi. Kemudian apa yang bersifat mungkin, sedang, dan lazim lebih diutamakan daripada apa yang tidak mungkin, tidak sedang, dan tidak lazim. Mengikuti aturan-aturan khusus yang diberikan oleh otoritas yang tepat, kemudian berupaya mendapatkan bantuan dari apa yang lebih dekat sebelum mengarah pada apa yang kurang dekat. Kemudian interpretasi bukan tujuan, melainkan merupakan sarana. Dengan demikian, kondisi-kondisi yang lebih tinggi dimungkinkan keberadaannya. Jadi interpretasi itu, karena kan kalau interpretasi itu kan kita tidak mengetahui what exactly the purposes atau attention dari seseorang secara vulgar. Jadi kalau misalnya aku makan, kalau aku mau makan misalnya kan kalau misalnya kita mengartikan aku mau makan, ya interpretasinya karena lapar. Tapi bener nggak sih karena lapar? Atau karena memang kebutuhan aja jam segitu harus makan karena misalnya sakit mah? Nah, interpretasi itu cara berpikir yang seperti itu, guys. Jadi jangan sampai kalian mengolahnya itu dengan sangat reaktif dengan informasi yang salah, sehingga obatnya pun salah gitu. Contohnya tadi satu, ada statement saya mau misalnya Biva mau makan. Nah, kalau misalnya kalian sebagai misalnya yang ngebantu ini, berarti kan kalian nyediain makanan kan. Ternyata kalian nyediain makanan yang dingin, terus pedas. Padahal saya mau makan itu karena kebutuhan saya untuk karena saya punya penyakit mah, bukan karena saya lapar. Sehingga harusnya yang disediakan itu adalah makanan dalam porsi kecil, kemudian yang hangat, kemudian tidak pedas. Sehingga kan sama tuh. Jadi interpretasi kayak gitu harus kalian exercise dan explore lagi sebelum kalian melakukan tindakan-tindakan gitu atas interpretasinya. Karena yang namanya interpretasi itu ya jelas bahwa itu adalah pandangan kita terhadap suatu hal atau suatu kejadian yang sebenarnya nggak secara vulgar exactly itu the truth-nya gitu loh. Dan kalian harus lebih explore lagi tuh kebenarannya. Sehingga obat yang kalian berikan atau masukan-masukan yang kalian sampaikan kepada user, misalnya kalau kita di perusahaan atau kepada seseorang yang meminta pendapat kita itu tepat sasaran dan obatnya itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara berpikir seorang auditor hukum yang sebenarnya ini sebenarnya ini bisa diimplementasikan di kehidupan kita gitu. Even itu kalian masih mahasiswa, kalian bisa menggunakan cara-cara ini. Nah, karena ini adalah cara berpikir, aku nanti mungkin buka satu sesi tanya jawab. Cuma karena ini adalah cara berpikir, sebelumnya cara untuk mengetahui atau cara untuk pemahamannya juga dengan cara bagaimana aku mengetahui bagaimana kalian berpikir, cara kalian menyelesaikan atau mengolah data dan informasi sehingga kalian membuat argumentasi. Nah, ini ada 3 kasus. Di sini nanti setiap kasus aku minta 3 orang dan ini secara
secara random aku pilih, kemudian di situ kalian dikasih waktu untuk bisa menanggapi adanya 3 kata ini. Kalau misalnya di kasus pertama itu aku kasih clue-nya itu studi kasus hukum perlindungan konsumen. Yang seharusnya kalian udah mengikuti ya, yang Kavani. Kemudian kata yang ada, yang harus kalian proses nih adalah pencegahan kebocoran data. Nah, yang kedua adalah studi kasus hukum ketenagakerjaan. Nah, kasus yang harus kalian proses dan kalian pikirkan adalah pengendalian produktivitas karyawan. Yang ketiga, studi kasus ketenagakerjaan juga, karena ini juga sudah disampaikan oleh Biva dan juga Kak Bunga dan juga Kak Ises, terkait dengan penanganan gugatan karyawan atas di PHK-nya karena alasan mendesak. Metodenya gini, kalian coba, ini kan karena latihan ya, karena latihan tidak ada benar dan salah, tapi kita mencoba untuk berlatih. Coba kalian baca satu, ini aja, nanti otak kalian tuh memproses pencegahan kebocoran data. Nah, ketika kalian melihat pencegahan kebocoran data, apa yang kalian pikirkan, apa yang metode apa yang kalian lakukan itu akan tercermin dari penyampaian kalian. Oke ya, coba kita cek ya. Ini seru banget sih. Dulu aku pernah bermain studi kasus ini terkait dengan cara berpikir logika hukum, dan ternyata sangat useful pada saat aku menjadi policy maker dan juga pada saat aku menjadi auditor hukum. Jadi aku pengen mentransfer metode ini ke kalian. Dan kalian jangan takut, karena kan kita belajar ya. Belajar. Nah, kita lihat gimana ya caranya. Coba ya, siapa ya? Aku pengen jangan langsung leaving the room ya kalian ya. Aku acak aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Hasan. Halo Muhammad Hasan. Halo. Iya. Kamu bisa meng-on-kan videomu tidak? Aku stop. Nggak usah stop share ya. Muhammad Hasan. Hai. Aku soalnya penasaran juga sih gitu loh, karena kan kalian kan kritis-kritis ya, dan kalian mahasiswa tuh yang biasanya berdiskusi di kampus. Nah, kita pengen tahu nih gimana cara berpikir kalian nih ketika ada 3 kata ini. Pencegahan kebocoran data. Nah, sekarang Muhammad Hasan dulu. Ini itu ya. Ini adalah metodenya ini tidak bagaimana kalian sehari-hari gitu bereaktif terkait dengan adanya informasi ya. Ayo Muhammad Hasan, mana ya kamu? Iya, Kak. Mana di-on-in dong? Udah on, Kak? Hah? Udah, videonya udah on. Oh, videonya udah. Nggak, maksud aku, tunggu sebentar. Aku mau spotlight. Nah, Muhammad Hasan. Oke. Silahkan. Yang apa, Kak? Yang kasus pertama. Ketika Yang kamu nih ya, kita simulasi ya. Simulasi ya. Sekarang 1, ya, 2, 3. Pencegahan kebocoran data. Pencegahan kebocoran data. Terus dilihat dari mana itu, Kak, videonya maksudnya, Kak? Bebas. Kamu kalau misalnya ngelihat kata pencegahan kebocoran data tuh apa yang kamu pikirkan, kamu sampaikan aja. Itu menentukan bagaimana cara kamu berpikir. Inilah serunya gitu maksud aku. Ya pasti. Oh iya, maksudnya kalau ada kebocoran data berarti tergantung dari security pengamanan sistem itu, Kak. Hah? Yang Gimana? mana biasa?
security, pengamanan sistem, karena kan semakin canggihnya sistem, di situ juga ada kerawanan per hacker untuk mencoba untuk membobol data. Contoh, hari ini data saya disebarluaskan di iPusnas di situs dark web. Tadi saya dapat email dari Aves terkait teman-teman yang satu kampus satu kelas saya itu datanya ada 4 orang yang sudah dijualbelikan karena login di situs iPusnas, Kak. Nah, asik nih. Aku tanya, itu pencegahannya atau pengendaliannya ya, kira-kira ya? Ya, itu lebih ke apa ya? Maksudnya mungkin kebocoran, Kak. Nggak terkait pengendalian atau pencegahan. Tapi Enggak, dari Dek. pihak iPusnas Enggak. sudah mencoba. Kau lihat konteksnya, pencegahan kebocoran data. Artinya, yang harus kamu pikirkan ketika misalnya ada kata seperti ini adalah bagaimana kamu menjawab, bagaimana caranya kita melakukan pencegahan kebocoran data. Berarti, gitu ya, Kak. Iya, ya. Berarti proses berpikirnya seperti ini. Kenapa kebocoran data itu terjadi? Kemudian peraturan apa yang eksis terkait dengan kebocoran data? Kemudian, siapa yang perlu untuk concern terkait dengan kebocoran data ini? Sehingga nanti kalian bisa tuh mencari informasi-informasi sehingga pencegahan kebocoran data yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan. Nah, tadi kan ada panik ya. Kalau aku ngelihat kamu Muhammad Asar langsung panik. Kamu bayangin kamu di perusahaan tiba-tiba jeger ada masalah. Terus tiba-tiba kamu langsung bingung. Ini pencoba download, what are you talking about, Hasan? Kita tuh gak lagi ngomongin itu, hello. Udah langsung kalau misalnya di kantor tuh, langsung ke skip loh. Udah siapa lagi yang mau berpendapat gitu. Itu kamu tuh terlalu jauh dari konteks. Yang kamu harus lakukan tuh langsung pertanyaan. Di dalam pemikiranmu, kamu langsung ada pertanyaan. Kamu diam dulu paling enggak 1 detik atau 2 detik. Pencegahan kebocoran data. Gimana tuh? Bagaimana cara mencegahnya ya? Bagaimana kebocoran data itu seperti apa? Maksudnya itu apa? Kemudian bagaimana upayanya? Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk data itu sehingga data itu tidak terjadi kebocoran di kemudian hari? Tahapannya seperti apa? Nah, itu. Nah, seperti itu yang harus kalian latih dari sekarang, guys. Karena aku ngelihat kebanyakan mahasiswa, ini karena kita anggap saja karena semuanya mahasiswa ya, mohon maaf nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada itu, langsung reaktif terkait dengan satu berita. Tapi dia tidak ada proses yang tadi loh, yang harusnya dilakukan tuh, logika, penalaran, sama argumentasi gitu loh. Sehingga terkadang tuh jadi bias yang harus disembuhkan apa, yang harus dicari apa, kemudian yang harus diselesaikan apa, kemudian yang harus dilakukan apa. Nah, yang cara-cara seperti ini, kalian bisa menggunakan metode dengan kalian sendiri bertanya gitu. Biasanya kalau aku menggunakan metode pertanyaan. Dengan 3 kata itu aja kita bisa membuat banyak pertanyaan. Pencegahan kebocoran data. Pencegahan itu apa? Kebocoran data itu apa? Berarti caranya gimana? Ada nggak peraturan yang mengatur? Kemudian solusi untuk dampak dari kebocoran data itu apa? Sehingga apa saja yang harus kita lakukan dalam hal kita memitigasi adanya kebocoran data. Nah, sehingga informasi-informasi yang kita cari itu berkaitan dengan konteks ini gitu. Makasih ya Hasan. Ini adalah proses pembelajaran buat kita semua. Ini cara seperti ini itu sangat, karena skill memang harus dilatih. Jadi jangan ada panik nih. Biasanya kalau mahasiswa memang lihatnya dari langsung holistik. Padahal sebenarnya semakin kalian detail dan semakin kalian spesifik, kalian bisa tahu sumber masalah dan kalian bisa memberikan masukan yang lebih ngehit gitu, lebih tepat sasaran. Makasih Hasan. Dan yang kedua, coba aku mau tahu terkait dengan hal yang sama. Yang langsung nomor 2 aja deh. Tadi udah dikasih bocoran ya, aku lupa. Yang kedua, aku mau tahu dari Sondang. Ayo Sondang. Sondang.
Halo. Sondang. Wah, pada takut nih. Jangan takut guys, ini kan ini belajar ya. Oke. Berarti Sondang nggak ada nih di tempat ya. Berarti selanjutnya coba pengen yang perempuan sebenarnya. Tuta deh. Tuta Zuama. Halo. Halo. Tuta Zuama. Nggak ada juga nih. Ya udah Nurul Istiqomah deh. Halo Nurul. Ayo kita belajar loh. Ya, Mbak. Ya, on kan ya. Ini Zufa, Tuta atau Nurul nih? Halo? Ini Tuta atau Nurul nih? Bebas, Mbak. Tuta dulu deh. Tadi Tuta ya. Aku Tuta. Ya, Tuta dulu coba. Yang kedua ya. Kasus yang kedua. Untuk menanggapi yang Nomor 2. nomor Kamu bisa yang mengonkan nomor videomu 2 nggak apa deh? ya, Mbak? Bentar. Kamu bisa mengonkan videomu nggak? Nanti aku kasih petunjuk. Bisa sih, Mbak. Oh, Bentar. iya, soalnya kita pengen lihat deh. Halo. Iya. Udah on belum, Mbak? Udah. Oke ya. Coba ya langsung ya, tanpa ada rekayasa. Ini ya, kita 1, 2, 3. Yang kedua adalah tiba-tiba kamu dapat 3 kata ini. Pengendalian produktivitas karyawan. Nomor 2 ya, Mbak? Ya. Halo? Ya, Nih. pengendalian produktivitas karyawan. Masuk nggak sih? Halo Tuta. Masuk nggak, Mbak, suaraku? Enggak tuh. Halo, Mbak. Suaraku masuk nggak? Masuk. Ini baru masuk. Aduh. Sabar, jangan panik. Kayaknya sinyalku jelek. Masa? Ayo dia, gak apa-apa. Di sini belajar kok kita. Ya, sinyalnya agak itu ya, meredup-redup ya. Ya udah, kita coba ke Nurul Istiqomah ya. Dek Nurul, halo? Halo Nurul. Tadi kamu meng-on-kan videomu deh. Hai Nurul. Nurul Istiqomah. Wah, sayang sekali guys. Ya udah, tadi aja yang raise hand ya. Aldi ya? Tadi Aldi kayaknya raise hand ya. Aldi raise hand nggak? Oh ya. Aldi silakan ya. Aldi. Kok tiba-tiba? Halo. Halo, kamu kan raise Halo. hand. Nah, ini Ya. aku mau men-challenge kamu nih. Sekarang kan Iya, kita Kak. latihan ya. Ingat Iya, loh, ini Kak. mau kita belajar loh. Karena memang ini harus belajar dari sekarang. Tiba-tiba kamu dapat kabar pengendalian produktivitas karyawan. Nah, terus Kak. Halo Kak. Ya, Iya. ini no clue. Aku nggak akan ngasih tahu kamu harus ngapain. Iya. Pokoknya ketika kamu mendengar kata-kata itu, apa yang kamu pikirkan? Tadi pengendalian Produktivitas karyawan. jadi gini Kak. Dalam pengendalian produktivitas karyawan, berarti kita dilihat dari segi skillnya dulu Kak. Dari segi skill, terus bagaimana karyawan tersebut bekerja, bagaimana karyawan tersebut melakukan mengambil keputusan setiap langkah yang bakal dikerjakan Kak. Oke. Terus next question. Tahapan apa yang akan kamu lakukan? Pertama, mempelajari
sistem kerjanya dulu, Kak. Lalu bisa melangkah ke cara memperkembangkan sistem kerja itu, Kak. Oke. Iya. Kamu nggak mention goal-nya. Tujuannya apa? Tujuannya agar karyawan tersebut bisa lebih produktif, lebih lebih. Oke, tadi lebih Iya. produktif. Caranya Iya, Kak. gimana? Ya kayak caranya seperti mendalami skillnya, Kak, lebih mengasah skillnya. Itu ada nggak peraturannya? Kamu mau ngeceknya di mana tuh? Mengeceknya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat penalaran yang dilakukan oleh Aldi itu good. Karena apa? Karena Aldi udah bisa tuh, walaupun memang kita terkadang ketika ada satu kejadian geger gitu kan, kita tuh harus memang ada kondisi di mana kita memang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui apa yang telah terjadi itu apa, gitu kan. Kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan atau menyelesaikan masalah yang ada. Nah, cuma satu nih, Aldi. Sebenarnya kamu bisa lebih mudah ketika kamu menganalisisnya dengan pertama kamu dalam hal pengendalian ini adalah tujuannya. Tujuan kamu untuk dalam hal berpikir. Berarti yang perlu kamu tekankan adalah produktivitas produktivitas karyawan sebagai goal. Berarti dari situ kamu bisa ada pengembangan pertanyaan tuh. Pertama, apakah produktivitas karyawan ini di indikatornya apa aja? Tadi kamu udah menyebutkan tuh bagus. Kemudian juga dalam hal produktivitas karyawan, ketika kita akan memberikan suatu insentif, ada nggak sih peraturan perusahaannya misalnya? Ada nggak sih peraturan perundang-undangan yang mewajibkannya misalnya? Nah, kemudian ketika itu kemudian ada nggak sih hambatannya ketika memang kita menginginkan karyawan itu lebih produktif. Nah, sebenarnya kita bisa belajar dari satu, kita mengidentifikasi benar tujuannya. Tadi kan udah ketemu tuh tujuannya dan itu sudah terpampang nyata gitu kan. Produktivitas karyawan. Jadi dari satu kata produktivitas karyawan aja kita bisa menggunakan metode tadi, menggunakan metode logika, kemudian kita nalar, kemudian kita buat deh argumentasi. Sehingga nanti mungkin dalam hal pengendalian produktivitas karyawan yang harus dilakukan adalah A, B, C, D, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan 1, ketentuan perusahaan, 2, kemampuan perusahaan, 3, peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tadi tujuan atau goal-nya karyawan itu jadi produktif, itu sesuai dengan kemauan perusahaan atau misalnya penyelenggara pemerintahan. Gitu, Good. Tadi Aldi ya, tinggal itu dilatih aja kamu udah mulai terstruktur tuh tadi bisa ini karena mungkin juga tadi udah ada di awal ya, udah ada contoh yang nomor 1 sehingga kamu bisa mulut. Ini juga mungkin bisa digunakan nih sama semuanya ya. Sehingga kalian ketika mendengar suatu kabar atau mendengar satu berita, kalian nggak langsung panik dan kalian nggak langsung ngambil tuh semua pendapat dari orang lain gitu. Kalian harus bisa punya standing position sendiri, baru kalian sampaikan ke orang lain. Ketika sudah disampaikan ke orang lain, kalian bisa menilai apakah pendapat kalian itu benar atau tidak. Karena dengan berdiskusi kita bisa tahu pendapat atau standing position kita itu mendekati kebenaran atau tidak, dibandingkan kamu sendiri di dalam hati, kamu sendiri punya keputusan atau kesimpulan, sehingga belum teruji tuh dengan posisi atau standing position pihak lain. Itu terima kasih Aldi, Good, kamu juga raise hand untuk menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga nih, yang ketiga itu studi kasus, aku pengen perempuan ya, gimana ya? Studi kasus ketenaga kerjaan, oke.
aku penasaran sama Nurul nih. Nurul, ayo kita berlatih. Oke, studi kasus yang ketiga. Tiba-tiba, kamu bayangkan, kamu jangan dulu berpikir, karena ini disinilah keseruannya. Dulu aku sama mentor aku tuh, dulu kita di Fakultas Hukum, dulu aku punya mentor deh. Jadi mentor aku tuh selalu nge-challenge gitu loh. Selalu, kenapa lo berpikir kayak gitu? Kenapa lo kayak gitu? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Jadi kita jadi biasa, oh belum tentu kita menjawab satu tuh karena belum ditapis sama argumentasi yang lain tuh, jadi belum tentu pendapat kita tuh clear enough dinyatakan atau mendekati kebenaran. Jadi tuh nggak usah takut ada perbedaan pendapat, nggak usah takut ada banyak banget persepsi-persepsi, tinggal itu diuji aja di sekitar, misalnya dengan diskusi. Nah, biasanya itu latihan-latihan kayak gitu di kampus tuh. Jadi yang awalnya itu aku diinin banget kan, kita kalau jadi adik kelas kan biasanya dijail-jailin gitu kan. Nah, itu tuh mentor-mentor aku tuh jail-jail tuh. Sehingga seolah-olah tuh kita kok gue on banget ya. Tapi sebenarnya itu tuh ngelatih loh. Aku thanks banget buat mentor aku. Salah satunya mentor aku adalah head of legalnya di Tokopedia ini. Nanti kita ketemu. Oke, tiba-tiba nih ya Nurul ya. Coba ya, tiba-tiba kamu dapat informasi penanganan gugatan karyawan atas di PHK-nya karena alasan mendesak. Ya, Kak. Untuk penanganan gugatan karyawan atas di PHK-nya karena alasan mendesak. Jadi pertama kita harus tahu dulu alasan mendesak apa sampai karyawan ini di PHK. Kemudian baru kita mengarah kepada penanganan gugatannya itu. Karena kalau kita udah tahu alasan mendesak itu, otomatis kita udah tahu caranya gimana menangani gugatan-gugatan karyawan itu. Kira-kira begitu, Kak. Oke. Goalnya apa, Dek? Gugatan karyawan. Goalnya memang ada gugatan karyawan. Oke. Coba nih, mungkin aku nggak jawab dulu ya. Tadi ada yang raise hand, Muhammad Hasan ya. Makasih ya Nurul. Itu good banget. Tadi kamu udah mengidentifikasi dan kamu harus mencari data dan informasi apa itu alasan mendesak, good. Terus juga kamu bilang penanganan gugatan juga good gitu. Tapi mungkin aku pengen tahu juga dari perspektif tadi siapa tadi? Muhammad Hasan ya? Atau tadi siapa yang raise hand? Aku Muhammad Yusuf, Pak. Oh, Muhammad Yusuf. Kamu bisa di-on kan tidak? Dek. Terus nanti Yasin ya? Iya, Kak. Mana nih Muhammad Yusuf? Oke. Oke, silahkan. Apa perlu aku bacain dulu? Analisis yang tadi, Kak. Aku bacain dulu ya, tiba-tiba. Soalnya ini nanti melatih cara berpikir kamu. Jadi ini secara spontan harusnya. Karena ini kamu akan dapatkan di keseharian. Tiba-tiba kamu dengar kabar, besok, lo tahu nggak gimana caranya penanganan gugatan karyawan kita di PHK karena alasan mendesak? Karyawan ya, Kak? Aku posisi karyawan atau perusahaan? Itu kamu bisa explore. Kalau misalnya di pandanganku, jadi awalnya kronologinya itu di PHK. Mungkin karena alasan perusahaan itu likuiditasnya manajer corona ini, perusahaan turun dong likuiditas. Itu kayak mereka ngeluarin
kebijakan supaya karyawan tuh di PHK. Dan karyawan nggak terima. Karyawan mengeluarkan gugatan dong. Jadi gimana kok kita di PHK? Yusuf, Ya? konteksnya adalah kamu itu digugat, udah ada gugatan nih. Tadi kan kamu menceritakan kan, itu tuh nggak dibutuhkan. Berarti ini yang udah kena gugatan ya? Iya, karena kamu dapat berita nih, penanganan gugatan karyawan atas PHK dengan karena alasan mendekat. Berarti, how to kalau misalnya udah keluar gugatan kayak gitu ya, aku nge-review dulu sih Kak gugatannya itu. Oke, good step. Kayak alasannya kan alasan mendesak itu udah diatur belum di undang-undang yang ada, peraturan perundang-undangan. Misal corona, alasan mendesaknya itu. Kalau misalnya ternyata belum diatur, kayak sekarang kan belum diatur di undang-undang kan. Berarti aku harus lihat dulu dong kontrak kerja yang awalnya dibuat antara perusahaan dengan karyawan itu ada nggak mencantumkan kalau misalnya pandemi atau virus gini masuknya kalah. Kalau ternyata di kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan itu ada, kalau ini alasan mendesak, gimana ya? Udah tanda tangan berarti. Kalau ternyata ada, soal kebijakan pemerintah. Oke, stop dulu, Yusuf. Di sini ada yang seru nih. Kamu bilang gimana ya? Nah, tahu nggak sih kata-kata gimana ya itu keluar dari pikiranmu karena apa? Gimana ya? Karena kalian stuck, kalian tidak ada informasi lanjutan. Gimana ya? Karena kalian berpikir bahwa tidak ada lagi upaya lain. Tapi kalau misalnya gimana ya ini dengan tadi kalian sudah punya research terkait dengan penanganan ini, ada loh upaya-upaya non-litigasi yang sebenarnya bisa kalian lakukan sebagai non-HI yang bisa kalian lakukan misalnya. Tadi sih sebenarnya approach-nya Yusuf udah bagus tuh, udah ngeliat real look lagi nih ke kontrak awal, gimana. Cuma kan sebenarnya kalau kemarin kamu lihat yang Biva itu sampaikan, sebenarnya ada metode-metode yang dan tanda kutip kekeluargaan. Nah ini sebenarnya ada tuh peluang atau kans itu untuk kamu bisa menangani gugatan atau sengketa itu gitu. Jadi meskipun itu misalnya sudah terdaftar, untuk bagian si part 2 orang, misalnya dia udah ngajuin gugatan, berarti kan ada potensi bahwa, wah jangan-jangan ini 20 orang lagi tuh bakal ngegugat gue nih. Nah sebelum dia ngegugat secara formal, berarti harus antisipasi dong gitu loh. Sehingga tidak 22 gugatan, justru hanya 2 gugatan itu aja yang 20-nya kita bisa uruskan dengan kekeluargaan misalnya. Kayak gitu Yusuf. Jadi kita bisa cari celah-celah atau loophole sehingga kita nggak langsung stuck ke gimana ya gitu. Karena segala sesuatu itu kita bisa ada jalan keluarnya jika kita melakukan research di awal. Gitu ya Yusuf ya. Jadi tadi kalau misalnya tadi dari Muhammad Hasan konteksnya itu belum tepat. Kemudian yang tadi yang dari Aldi tujuannya belum ditekankan. Kemudian tadi dari Nurul belum secara komprehensif. Kalau Yusuf tadi harus membutuhkan banyak research gitu kan. Nah, poin-poin ini sebenarnya bisa kita kombinasikan sehingga nanti putusan ataupun tindakan-tindakan legal dari atau tindakan-tindakan perusahaan atau tindakan-tindakan kita itu bisa tepat sasaran. Tadi ada yang raise hand, Yasin. Iya, Kak. Coba nih, aku mau tahu nih, gimana? Karena aku penasaran loh, karena mahasiswa tuh kritis loh. Nyalain videonya, Kak? Betul dong, Yasin. Silakan menyalakan videonya. Oke. Kamu mau yang mana nih? Karena tiga-tiganya udah. Coba ya, aku nggak dari 3 kasus ini ya. Tiba-tiba
kamu mendengar tiba-tiba kamu mendengar Universitas A tidak melakukan pembelajaran online di tengah wabah COVID. Ayo Yasin. Oke, Kak. Berarti memposisikan diri sebagai mahasiswa, Kak, ya? Betul. Silakan kamu punya posisi sendiri. Berarti kamu memposisikan diri sebagai mahasiswa. Good. Oke. Yang pertama mungkin kita lihat, Kak, keterbatasan yang dimiliki oleh universitas kita, kenapa dia nggak mau melakukan kuliah daring di masa pandemi COVID-19 ini. Good. Kemudian yang kedua, mungkin para pengajar itu dari pihak universitas mengetahui kualitasnya dan kekurangan dari masing-masing pengajar. Banyak dari dosen yang nggak ahli dalam teknologi mungkin salah satunya, ataupun dosen-dosen yang lain agak mengajar via daring ini dan lain-lain sebagainya, Kak. Oke, kamu udah melihat dari segi social culture ya. Oke, good. Iya. And then? Terus, mau ambil di mana lagi nih, Kak? Kan kamu mahasiswa hukum, Dek. Ayo, di mana ya? Kamu tadi ngambilnya di social culture loh. Ya, bagi mahasiswa, terlebih lagi warga negara Indonesia kan, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, negara harus tetap memberikan pendidikan. Good. Terus? Karena itu udah diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Terus yang harus kamu explore? Jadi seharusnya mahasiswa-mahasiswa ini menjumpai pihak kampus, lalu kemudian melakukan negosiasi terkait bagaimana hal yang paling efektif dilakukan. Nah, untuk kamu menang negosiasi itu apa yang harus kamu bawa? Mungkin data dan masa, Kak. Data apa nih? Data terkait metode-metode cara mengajar, lalu kemudian kampus-kampus lain yang mampu menerapkan daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Data dan masa itu emang efektif? Aku tuh sebenarnya Yasin, oke ya. Thank you, good banget nih Yasin bisa jadi social culture, terus juga jadi ada mengkaitkan dengan kewajiban negara untuk memenuhi mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma memang the way kamu mempackage untuk masuk ke tahapan negosiasi tadi kan sebenarnya action ya. Action setelah kamu melakukan tadi research tadi. Nah, action kamu adalah negosiasi. Sebenarnya negosiasi itu penting kita punya amunisi. Amunisi itu dari mana? Sebenarnya itu dari hasil argumentasi hukum yang menjadi standing position kita. Jadi dilihat tuh sebenarnya negara itu kewajibannya itu ada di mana saja, peraturan mana saja yang mengharuskan sebenarnya universitas itu mengeluarkan kebijakan atau mengharuskan mereka tetap memberikan pembelajaran daring dengan online. Apakah memang ada peraturan di universitasnya, ataukah ada peraturan perundang-undangannya. Nah, itu yang kamu bawa untuk sebagai amunisi dalam negosiasi. Nah, kalau misalnya tadi kamu bilang hanya membawa data, misalnya data terkait dengan metode-metode daring, ya itu banyak gitu loh. Medianya banyak. Terus kamu juga tadi bilang membawa masa. Nah, masa ini ya untuk gertak misalnya itu cukup workable untuk beberapa hal. Tapi kalau misalnya terkait dengan kita, mahasiswa hukum, lebih baik membawa tadi argumentasi hukum yang menjadi standing position kita. Argumentasi hukum itu kita bisa dapatkan dari mana sih setelah kita melakukan research. Oke, terima kasih ya Yasin, good. Gitu, latih terus cara kamu mengeksplor dan menyelesaikan masalah. Kemudian ini ada yang raise hand, siapa nih? Muhammad siapa nih?
Hai, Muhammad. Aku nggak tahu kamu raise hand, tapi ini ya. Kamu bisa yang mau mengeksplor lagi, kamu bisa ini deh. Meng-on-kan video. Kalau nggak ada, berarti kita sudahi saja latihan kita. Mungkin kalian bisa. Nah, kalian bisa melatih skill ini di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian misalnya dapat berita, itu jangan langsung panik. Kalian pikir, karena kita adalah pemikir. Maksudnya, karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang nanti, apalagi kalau misalnya kalian ada di perusahaan, atau kalian punya akun sosial media gitu. Jadi dalam hal kalian membuat pendapat, itu kalian harus pikirkan kenapa kalian membuat pendapat itu, terus reasonnya apa, logikanya gimana, argumentasi hukumnya kayak gimana. Karena contoh kata satu yang lagi booming adalah tolak Omnibus Law. Terus kalian mention itu, kemudian kalian ketika ditanya kenapa kamu menolak Omnibus Law, apakah kamu sudah melakukan riset yang banyak terkait dengan Omnibus Law? Kalau kalian bilang, oke, saya udah melakukan riset yang banyak loh. Oke, risetnya dari mana? Itu loh, dari diskusi antara prof itu sama prof itu. Loh, bukan kayak gitu metode kita. Sebagai as a personal, yang kamu punya tanggung jawab atas apa yang kamu ucapkan, atas apa pendapatmu. Jadi itu yang namanya standing position. Standing position itu bisa dari diri sendiri dulu, kita punya standing position, kemudian kita diskusikan, akhirnya jadi standing position tim atau perusahaan. Setelah itu kita uji di luar, jadi standing position government. Nah, ketika kita sendiri saja, standing position personal aja nggak kuat, gimana caranya kita bisa meyakinkan pihak lain untuk menjadi satu standing position dan kita. Nah, itu yang sebenarnya dari sekarang harus kalian latih. Jadi ayo guys, kamu jadi mahasiswa, aku yakin kamu punya kecerdasan yang sangat baik, punya cara berpikir sangat baik, tapi dengan proses cara berpikir yang selayaknya auditor hukum lah, gitu. Nanti kalian itu akan useful dalam kegiatan kalian sehari-hari sekarang sebagai mahasiswa, dan juga useful sebagai kegiatan kalian sehari-hari sebagai misalnya sebagai aparatur sipil negara, sebagai policy maker nantinya, sebagai anggota DPR misalnya, atau sebagai pengusaha, itu sangat berguna. Jadi mungkin itu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalian jangan lupa terus belajar, mengeksplor diri, kemudian juga happy learning dengan data dan informasi yang valid. Jadi kebetulan makasih ya atas kesediaannya. Selamat berbuka puasa. Dadah. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Thank you, Kak.